Oke, baik semuanya bisa dengar suara Bapak ya? Halo? Bisa Pak, bisa Bisa. Pak. Ada yang kesulitan presensi? Sebelum saya tutup presensinya. Saya beri Sudah waktu aman. sekitar 5 menit lagi ya. Ini Segera. semuanya mengisi kalau Pak. Kenapa? Ini semuanya mengisi kalau Pak. Mengisi. Presensinya. Iya, ini kan presensi elektronik, jadi saya nggak lagi manual pakai Excel ya. Jadi pakai ini. Jadi intinya yang sesuai jadwal mata kuliah hari ini, yang jam ini ya harus presensi lewat sini. Oh, baik Pak. Saya beri waktu 5 menit lagi ya untuk presensi. Pak, misalnya error 1103 itu kenapa Pak? Pas login. Dicoba login lagi, nggak bisa. Dicoba ulang lagi loginnya. Mungkin karena gangguan jaringan. Sudah login berkali-kali Pak, tapi masih nggak bisa. Nggak bisa. Kemarin waktu Iya Pak, setelah registrasi dicoba login bisa nggak? bisa Pak, Bisa. Sekarang bisa. nggak bisa lagi ya. Nggak bisa Pak. Sebentar Bapak cek. Afifah, Iya Pak, ini Bapak cek punya kamu bisa login di sini. sudah masuk ke Pak Iya, bisa presensinya. bisa masuk ini. Tinggal scan aja ini. Tapi di sini loading terus Pak di aplikasinya. Sinyal internetnya bagus nggak kira-kira? Bagus Pak. Ntar Bapak coba scan ya. Ada muncul di layar. Ada Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang Punya, bermasalah lagi? punya ulun belum bisa. Nggak bisanya kenapa? Ya sama error yang 1103 tadi log buffering mulu. Kemarin bisa nggak dicoba login? Bisa Pak. Pas setelah buat akun login Siapa namanya? Ahmad Faisal. Tiga Balangan. Nggih. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang izin hari ini berarti tidak usah mengisi presensi kan Pak? Iya, ini khusus yang hadir di Meet aja.
Kalau yang izin nanti manual lewat WA aja ya, di list daftar namanya. Siap, Pak. Ada muncul alamat Faisal? Belum sih Pak. Enggak, maksudnya muncul di layar sudah Bapak tes itu bisa ini absen. Masih belum Pak. Enggak, yang di layar itu, di layar monitor. Yang tadi sudah Bapak absen kan tadi. Itu kan ada muncul di layar. Ada kelihatan. Gak ada. Layar mana Pak? Ya di layar ini monitor, layar untuk presensi itu. Belum bisa Pak, belum. Ini yang ini. Yang Bapak blok nih. Sudah Bapak absen kan maksudnya. Oh, yang gitu. Itu Makasih, kayaknya nggak tahu mungkin apa masalah jaringan atau gimana ya. Kalau di tempat Bapak ini bisa aja ini. Tulisannya 1103. Atau kirimkan ke Bapak screenshotnya ke WA. Bapak coba lihat. Iya Pak, tunggu bentar. Yang lainnya ada yang bermasalah? Presensi? Belum bisa nge-scan, Pak. Nggak, biasanya gimana? Seperti apa nggak bisanya? Gak, gimana ya? Pas waktu diarahkan gak bisa, Pak. Nggak bisa baca. Iya, Nggak bisa baca sama sekali atau ada error gitu? Coba kirimkan rekaman videonya waktu error, jadi biar Bapak cek. Oke ya, ini karena waktunya sudah lewat 10, jadi sementara Bapak close dulu absennya. Nanti yang belum sempat absen, Bapak buka lagi setelah Bapak jelaskan tentang teknis UTS hari ini ya. Oke, baik, sudah tampil di layar. Bisa Sudah, kelihatan? Pak. Oke, baik. Oke, jadi untuk hari ini jadwal apa namanya UTS
Jadi sebelum Bapak berikan untuk soal UTS-nya, Bapak jelaskan dulu untuk ini ya, apa namanya, teknisnya dulu. Nah, jadi untuk pertama, jadi Bapak akan jelaskan dulu tentang jurnal ya, apa itu jurnal dan apa itu review jurnal. Sebelumnya Bapak ingin tanya, ada yang sudah tahu apa itu jurnal atau jurnal penelitian di sini? Ada yang sudah pernah dengar, walaupun belum tahu? Belum ya? Pernah dengar cuma kurang tahu, Pak. Oke, baik. Jadi untuk jurnal itu kumpulan dari penelitian ya. Nanti akan Bapak jelaskan langsung di website. Nah, jadi untuk pertama kita akan membahas dulu apa itu jurnal dan apa itu review jurnal. Nah, kebetulan ini karena di mata kuliah kecerdasan buatan itu penuh dengan potensi untuk membuat jurnal. Jadi untuk tugasnya UTS nanti yang pasti berkaitan dengan jurnal ya. Kalau makalah sudah sering bikin ya? Sering ya makalah? Ya, Pak. Oke. Jadi kalau sudah pernah atau sering bikin makalah nggak akan asing kok untuk yang namanya jurnal. Oke, jadi yang pertama dulu untuk pengantarnya, jadi review jurnal itu digunakan sebagai referensi atau pendukung untuk mempelajari sebuah penelitian. Jadi seperti Bapak sampaikan di awal dulu, mahasiswa itu adalah peneliti ya. Jadi yang pasti dalam setiap proses perkuliahan itu ada yang diteliti. Jadi sekecil apapun itu yang diteliti itu pasti akan bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri dan institusi ataupun masyarakat. Nah, jadi dengan mereview jurnal, maka akan lebih mudah untuk memahami rujukan atau referensi apa sih yang akan dilakukan dalam penelitian nanti ya. Jadi kita meneliti itu nggak sembarangan ya, jadi harus ada dasarnya. Sebagai contoh gini, kalau kita misalnya meneliti misalnya dalam bidang biologi misalkan ya, kita mau meneliti ekosistem sebuah tempat itu ya. Nah, sebelum meneliti tempat tersebut, kita harus punya referensi dulu nih, misalnya ekosistem sungai gitu ya. Kita harus belajar dulu ini sungai itu ada apa aja sih di dalamnya, ada populasi apa saja sih. Nah, itu kita jadikan referensi sebelum kita meneliti. Kok dalam komputer bagaimana? Ya sama saja. Misalnya kita akan meneliti tentang topiknya kecerdasan buatan misalkan ya. Berarti kita harus mempelajari dulu nih referensi apa sih yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Yang berikutnya untuk kegiatan mereview jurnal ini kebanyakan sering dianggap sepele ya karena oh mudah aja itu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dibilang mudah juga enggak, dibilang sulit juga enggak ya. Jadi tergantung dari metode yang digunakan dan topik yang dicari gitu ya. Nah, ada beberapa yang menganggap mereview jurnal itu disamakan dengan meringkas. Padahal bukan ya. Jadi nggak sama. Mereview tidak sama dengan meringkas. Nah, kegiatan review ini itu nanti akan ada formatnya. Nanti akan Bapak berikan apa contoh ya. Contoh untuk bagaimana cara mereview jurnal yang benar, seperti apa formatnya dan bagaimana caranya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke.
Untuk review jurnal itu memerlukan ketelitian, kejelian, dan pemahaman tentang topik dalam artikel yang akan direview. Kalau nanti misalnya Bapak berikan apa teknisnya, topiknya ini gitu ya. Jadi itu harus diteliti dengan baik dan dengan jeli ya, atau dipahami dengan seksama. Sebenarnya yang dibahasnya apa sih gitu ya. Berarti harus ada tingkat literasi yang baik di situ. Nah, yang berikutnya kalian harus menuliskan gagasan sendiri tentang apa yang didapatkan dari yang direview dari jurnal tadi itu. Jadi harus menuliskan gagasan sendiri, jangan dicopas, jangan meniru punya orang gitu ya. Jadi harus murni gagasan sendiri. Ya sama misalnya kalau setelah Bapak minta membaca sebuah artikel, kemudian dipahami dengan baik, kalian memahami artikel tersebut, kemudian ditutup artikelnya, nggak dibaca lagi dan nggak dilihat lagi. Terus Bapak minta setiap orang menjelaskan, kira-kira setiap orang sama nggak gagasannya? Beda. Beda ya, nah sama seperti itulah. Walaupun nanti misalnya ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang Bapak minta mereview jurnal yang sama, itu nggak akan mungkin sama persis, setiap orang pasti beda-beda. Ya, itu yang dimaksud dengan apa ya, perbedaan gagasan, setiap orang pasti beda. Yang berikutnya akan Bapak jelaskan nanti apa sih yang dimaksud dengan review jurnal itu, kemudian bagaimana langkah-langkah penulisannya yang benar, terus bagaimana contohnya. Nah, ini pengertian review jurnal ya, ini yang secara resminya apa. Review jurnal itu merupakan kegiatan penilaian yang berpotensi menjadi pokok bahasan dari sebuah artikel. Jadi kita akan nanti mereview jurnal, kemudian mencari tentang potensi apa sih yang bisa kita gali, serta batasannya, serta pokoknya apa sih gitu ya. Kemudian dari review jurnal tadi itu memberikan adanya penjelasan, investigasi, dan klarifikasi tentang pentingnya jurnal yang akan direview tadi itu. Yang berikutnya kegiatan mereview jurnal itu membutuhkan kejelian ya, sehingga yang reviewernya itu mampu menyatakan pendapat pribadi ya, yang tadi itu ya, gagasan pribadi tadi tentang pokok bahasan yang ada pada artikel tersebut. Yang terakhir, untuk review jurnal sendiri itu secara umum itu pengertiannya adalah merupakan kegiatan untuk mengevaluasi artikel. Jadi ada artikel itu kan yang sudah dipublish di internet itu belum tentu semuanya valid ya, artinya bisa saja dia salah meneliti sesuatu. Nah, tugas kita adalah mengomentari hal tersebut. Ada kira-kira yang hasil evaluasinya yang mungkin kurang pas, kita anggap kurang pas, terus kalau memang yang kita anggap kurang pas, bagaimana seharusnya. Kegiatan evaluasi ini berarti yang reviewernya itu harus menjelaskan secara jelas tentang kualitas, kelengkapan, dan akurasi dari penelitian sebuah artikel. Reviewer itu juga bisa memberikan komentar atau saran dan rekomendasi kepada pembaca tentang artikel yang direview tadi. Nah, sekarang apa manfaat dari review? Ini yang pasti mahasiswa itu wajib bisa mengetahui ini dan mempraktekannya. Jadi dengan melakukan review itu manfaatnya adalah pertama mampu menguji pemahaman penulis tentang topik dalam sebuah artikel. Jadi setiap mahasiswa wajib menguji sejauh mana sih kemampuannya dalam memahami sebuah topik dalam sebuah artikel. Lalu untuk hasil review dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian berikutnya. Misalnya kita setelah selesai melakukan review ya, yang pembaca lain yang membaca review kita itu bisa mendapatkan gambaran, oh berarti jurnal ini bagus nih untuk dibaca gitu ya. Jadi ibaratnya kita memberikan rekomendasi lah kepada orang lain. Yang ketiga itu memungkinkan pembaca untuk melihat
pandangan atau perspektif orang lain tentang topik tertentu. Sehingga akan bisa keluar dari bias pribadi. Artinya ada batasan atau rumusan masalah dari sebuah topik yang bisa kita angkat sehingga tidak melebar kemana-mana. Yang keempat, mampu meningkatkan kemampuan tata bahasa, artinya kalian juga bisa sambil belajar mengelola tata bahasa ya, khususnya bahasa Indonesia. Yang terakhir, membantu meningkatkan pemahaman tentang topik penelitian. Jadi semakin banyak membaca dan mereview jurnal, maka semakin bagus tingkat pemahaman dan tingkat kognitif dari masing-masing mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk bisa seperti ini ya. Kalau di perguruan tinggi yang sudah populer, setiap semester mereka pasti bikin review gitu ya. Dan itu hampir semua mata kuliah bikin review itu minimal yang paling dasar. Kemudian saat masuk ke pertengahan perkuliahan itu biasanya diminta bikin jurnalnya. Nah, jadi nanti gini ya, untuk UTS ini untuk persiapan. Untuk UTS ini nanti Bapak minta kalian mereview. Untuk gambaran UAS nanti seperti apa, untuk UAS nanti kalian bikin jurnalnya gitu ya. Jadi untuk UTS itu mereview dulu, nanti untuk UASnya belajar bikin. Nanti kalau ada yang ditanyakan setelah saya selesaikan dulu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ada sekarang siap-siap. Nah, ini bagaimana cara mereview? Cara mereview itu yang pertama adalah memeriksa tujuan serta ruang lingkup artikel yang akan direview. Jadi kita memeriksa dulu tujuannya apa sih dan ruang lingkupnya apa sih dari yang kita review ini gitu ya. Kita pahami dulu tujuannya apa. Yang kedua, pilih jurnal yang relevan. Artinya kalau nanti topiknya tentang kecerdasan buatan ya berarti harus sesuai dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa originalitas. Kebanyakan ada jurnal yang tidak bagus ya. Kalau dia mempublishnya di publisher yang tidak bonafide itu biasanya tingkat plagiarismenya sangat tinggi dan tidak berkualitas. Jadi nanti bisa dicek kok di situ. Yang terakhir, yang keempat itu memperhatikan bagian diskusi dan kesimpulan pada jurnal. Biasanya di dalam sebuah jurnal itu ada namanya diskusi ya. Bagian diskusi dan terakhir ada kesimpulan. Nanti kita memahami yang bagian itu untuk sebagai inti dan pokok dari yang kita review nanti seperti apa hasilnya. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu yang pertama adalah membaca secara keseluruhan. Jadi kita baca jurnalnya dari pendahuluan sampai kesimpulan nanti dibaca. Kemudian yang berikutnya menulis identitas jurnalnya. Identitas jurnal itu bisa pertama penulisnya siapa, kemudian judulnya apa, lalu dia dari instansi mana atau perguruan tinggi mana, terus nama publishernya apa, dipublish tanggal berapa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan ringkasan isi jurnal sebagai pembuka. Jadi menulis ringkasan itu berarti setelah kita baca, kita pahami, kita meringkas isinya tentang apa. Itu untuk jadikan pembuka ya. Yang keempat itu menulis gagasan atau pendapat pribadi tentang jurnal tersebut. Jadi kita setelah membaca memahami, kita analisis nih kira-kira pendapat kalian apa sih tentang jurnal ini gitu ya. Ada di situ ada gagasan. Yang kelima, menuliskan kesimpulan. Setelah kita mereview, kita memberikan kesimpulannya, berarti intinya pada prinsipnya jurnal ini memiliki kelebihan ini, kekurangan ini gitu ya. Terus tujuannya ini, untuk keperluan ini gitu ya. Nanti akan ada kok contohnya setelah ini. Yang berikutnya untuk yang terakhir ya, itu memeriksa ulang hasil review. Setelah kita bikin review, kita cek lagi nih. Mungkin kita ada yang terlewat gitu ya. Kita cek ulang. Mungkin ada yang salah ketik atau mungkin ada yang salah
memahami isi dari artikel yang kita review nanti. Oke, ini ketentuan UTS-nya. Oke, atau gini, sebelum saya sampaikan ini, kira-kira ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Sampai sini dulu. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Jadi untuk ketentuan UTS dulu, nanti Bapak akan berikan contoh setelah ini ya. Membuat review paper tentang topik kecerdasan buatan. Jadi kalian nanti mencari artikel paper dalam sebuah jurnal yang berkaitan dengan topiknya kecerdasan buatan. Ya, pada intinya itu harus topiknya tentang kecerdasan buatan. Jadi mencari paper untuk direview. Yang kedua, itu secara berkelompok bisa dikerjakan, tapi dengan ketentuan ya. Apabila anggotanya 1-2 orang, maka reviewnya satu paper. Apabila anggota kelompoknya 3-4, maka mereview 2 paper. Ya, seperti yang Bapak sampaikan di sebelumnya, kalian kan wajib bikin kelompok diskusi ya, sudah Bapak sampaikan dan sudah ada sebagian yang mengirim nama-nama anggota kelompoknya, maksimal 4 orang saja, nggak boleh lebih dari 4 ya. Nah, jadi kalau ada yang kelompoknya 3-4, maka harus mereview 2 paper. Kalau 1-2, cukup mereview 1 paper saja. Kemudian yang ketiga, untuk cara mengumpulkannya sebelum dikumpulkan, hasil review harus diuji atau dicek tingkat plagiarismenya dengan skor kurang dari 10%. Ya, nanti akan Bapak tunjukkan bagaimana contohnya ya. Untuk toolnya atau alat untuk mengecek plagiarismenya itu bisa menggunakan aplikasi namanya Plagiarism Checker X atau Turnitin ya, atau sejenisnya. Nanti bisa kalian coba juga sambil nyari-nyari, mungkin ada yang lain. Tapi kalau untuk yang bagus tuh biasanya tidak free ya, kecuali kalau kalian dapatkan yang versi cracknya. Kemudian yang keempat, gunakan format covernya laporan resmi Stikom yang pernah Bapak bagikan dulu ya, pernah ya. Waktu kalau nggak salah semester sebelumnya itu pernah. Nanti kalau misalnya ada yang belum dapat, nanti bisa silakan teman-temannya bisa men-share lagi untuk yang format cover dulu itu. Kemudian sebelum dikumpul, konversi dulu hasil reviewnya ke dalam bentuk PDF. Kemudian gabungkan dengan hasil uji plagiarismenya. Jadi setiap kali setelah mengecek ini, hasil plagiarisme, itu kan hasilnya atau reportnya berupa PDF. Nah, itu PDF-nya itu digabungkan dengan dokumen hasil reviewnya, sama-sama PDF ya bentuknya. Jadi di atas itu hasil reviewnya, laporannya, di bawahnya adalah hasil report dari uji plagiarisme. Yang terakhir nih yang paling penting, kalau ada yang ketahuan melakukan kecurangan maka akan ditindak. Artinya mungkin ada yang memasukkan dokumen uji plagiarisme ya. Itu kalau sampai ketahuan bisa kena sanksi ya. Sanksinya paling berat bisa sampai tidak dapatkan nilai UTS. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum Bapak berikan contoh review jurnal seperti apa? Silakan tanya, jangan cuma diam 1000 bahasa ya, nanti nggak paham. Saya izin bertanya, Ya. versi dokumen dalam bentuk PDF dan merge dengan hasil uji plagiarisme itu kayak gimana, Pak? Kan nanti setelah kalian menyelesaikan review papernya, kan itu diketik di Word ya. Nah, konversi dulu ke PDF. Nah, setelah itu kan
hasil dari uji plagiarismenya kan juga reportnya berupa PDF tuh. Nah, kamu gabungkan keduanya menjadi satu file PDF. Jadi satu file aja untuk yang isinya hasil review dan hasil uji plagiarisme. Bisa dipahami? Nggak paham sih, Pak. Tapi nanti dicoba lagi dipaham-pahami. Tumben nggak paham. Saya lagi sakit gigi, terus tetangga juga lagi jedak-jeduk, Pak. Jadi agak pusing kepala. Oh, kan bisa naik ke SMK. Hujan, Aman Pak. dari pakai payung lah. Ya Allah. Jadi jalan kaki gitu. Ya, atau minta jemput ayang. Astaga, dia lagi izin kan, Pak? Lagi latihan mengemudi. Oh iya, ya sambil latihan sambil menjemput kan bisa. Tidak bisa apa tidak terjamin belum. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum nanti Bapak berikan contoh hasil review. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Boleh gimana? nggak, Pak, anggota kelompok tuh dirubah aja? Anggota kelompok yang awalnya 4 jadi 2. Bisa aja. Kalau ini ya, kalau misalnya sudah terlanjur bikin kelompok anggotanya 4 orang, ya nggak apa-apa, itu tetap 4 orang, tapi kan tinggal dibagi 2 saja. Itu ya, Nadia. Oh, baik, Pak. Atau mau beda posisi dirombak total. Maunya dirombak total, Pak. Oh, ya nggak apa-apa kalau mau rombak total. Tapi nanti untuk UAS untuk membuat paper nanti satu kelompok itu 4 orang ya. Artinya kalau ini kan cuma untuk UTS-nya aja ya. 1-2 orang mereview 1 3-4 orang mereview 2 ini khusus UTS aja. Nanti kalau sudah UAS nanti tetap kok yang anggota 4 orang dan 2 orang ataupun 1 orang tetap bikin 1. Ini khusus yang UTS-nya aja. Karena mereview jurnal atau mereview paper ini nggak sulit kok. Kemungkinan maksimal cuma yang 4 lembar aja. Paling banyak. Nggak sampai yang berlembar-lembar kayak makalah itu nggak kok. Jadi nggak berat lah. Ringan aja. Kalau yang bikin paper nah itu agak lumayan. Sampai 2 minggu kalau misalnya betul-betul dikerjakan. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Mumpung belum saya tutup. Pak, nanti untuk review papernya tuh yang topiknya itu boleh tanya Bapak dulu Kak, kayak paper yang ini bagus nggak untuk direview gitu. Kalau mengkonfirmasi ke Bapak dulu, nanti khawatirnya semuanya tanya Bapak semua nanti. Nanti gini aja deh, Bapak berikan contoh, nanti langsung Bapak demokan cara mencari paper yang baik itu seperti apa gitu. Ya. Nanti khawatirnya Pak. kalau satu nanti WA Bapak, nanti Bapak nggak kejawaban nanti. Nggak apa-apa kan HP Bapak 2. Yang satunya kan sudah jadul. Yang satunya lagi itu satu hari itu bisa sampai ratusan WA masuk, jadi bisa nggak kebuka pesannya. Berarti Bapak disuruh nambah HP lagi, jadi HP-nya 3. Bukan masalah HP-nya sih, masalah ininya, masalah waktunya. Kecuali Bapak punya asisten
yang selalu standby di sebelah gitu ya, melihat pesan masuk. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari 40 berapa ini? 48 orang. Ayo, masa nggak ada lagi yang nanya? Daripada nanti bingung setelah ini loh ya, setelah mengerjakan nanti mendingan bingung sekarang aja. Belum ada, Pak. Mungkin nanti pas prosesnya ada nanya. Oh ya udah. Oke, kalau gitu Bapak berikan contohnya ya. Baik, jadi bagi yang mungkin belum terbiasa melihat seperti apa bentuk paper, itu bagaimana sih Pak bentuknya gitu loh ya. Ini Bapak berikan contoh, ini sebuah paper yang sudah dipublis ya. Di sini ada bagian di atas, itu ada, ini nama publisher, nama publishernya, kemudian ini nomor ISSN-nya. Ini akan didapat setelah dipublish ya artikelnya. Terus ini di atas, ini bisa nggak kelihatan nggak? Bisa kebaca nggak ini? Bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke, kemudian di sini ada volume berapa, kemudian tanggal berapa, bulan, tahun. Kemudian di sini ada kategori jurnalnya, kategori apa, gitu ya. Nanti akan bermacam-macam nih. Ada kategori sosial, ada kategori informatika, kategori kalau IPA ada IPA, ada matematika, ada macam-macam nanti ada kesehatan segala macam. Kalau untuk TI atau SI atau yang komputer ya, itu juga macam-macam nanti bisa masuk ke kategori informatika, bisa masuk ke kayak gini kan sosial teknik ya. Itu juga bisa, nanti tergantung publisher yang kita mau cari yang mana. Ini judulnya judul apa yang namanya ya? Judul paper ya, ini Bapak highlight dulu. Ini judul paper. Bisa kebaca ya tulisannya? Oke. Kemudian ini nama penulis ini yang di bawah ini. Untuk paper tuh biasanya dari 2 sampai 5 orang ya. Penulis sebuah paper itu. Jadi tergantung dari publisher yang mau mempublish paper kita. Ada yang membatasi maksimal jumlah penulis mungkin sampai 5 aja gitu ya. Ada yang membatasi sampai 7 misalnya gitu ya, atau membatasi sampai 4 aja misalnya gitu. Jadi tergantung publishernya. Kemudian ini nama instansi penulisnya. Terus ini nama alamat emailnya ya. Nah gitu. Nah nanti kalian kalau saat mereview jurnal itu mencatat ini, identitas ini dicatat dari atas ini ya, dari atas ini, dari nama publisher, nomor ISSN, kemudian tanggal terbit kapan, volume berapa, kategorinya apa, itu dicatat. Itu namanya identitas paper. Nah ini ada bagian abstrak di sini, ini abstrak ya. Kemudian di sini ada kata kunci. Kata kunci itu biasanya ada 5 biasanya, maksimal 5 kata kunci atau keyword istilahnya. Ini tergantung format dari jurnalnya ya. Kalau ada jurnal yang terakreditasinya bagus itu biasanya ada bahasa Inggrisnya. Ini kebetulan disubmit ke jurnal yang masih untuk apa ya? Masih belum terindeks Google Scholar, jadinya bukan Scholar sih ya, belum terindeks Ristek Brin ya, jadi masih Google Scholar aja. Jadi
dia nggak mewajibkan pakai bahasa Inggris. Biasanya kalau ada yang terindeks jurnal bereputasi itu biasanya dia ada bahasa Inggrisnya abstraknya. Ini bagian abstrak, kemudian ini pendahuluan, kemudian lanjut ke metode penelitian yang dipakai apa, kemudian ini apa namanya alurnya ya atau tahapan penelitiannya. Terus ini adalah hasil dan pembahasan bagiannya, kemudian itu ada macam-macam ya, ada studi literatur, identifikasi masalah, kemudian analisis data, sampai ada selanjutnya nih rekomendasi ya. Kemudian terakhir ada kesimpulan, ini dia kesimpulannya. Itu format dari sebuah paper yang disubmit ke publisher dalam bentuk jurnal. Terakhir adalah daftar pustaka atau referensi atau bibliografi, itu dituliskan di sini. Ini totalnya ada berapa lembar ya? Ada 12 lembar. Kalau paper itu biasanya minimal 4 lembar ya, itu paling minim biasanya 4 lembar. Tapi ada juga yang meminimalkan 6 atau 8 atau 12 misalnya. Tergantung publisher yang mempublish paper kita. Ini contoh pertama untuk bentuk paper. Ini nama publishernya ini ya, Journal Syntax Admiration. Kalau yang contoh lain, ini Bapak beri contoh yang lain. Ini disubmit di jurnal atau publisher yang berbeda ya. Ini nama publishernya Jurnal Sistem Komputer dan Informatika atau JSON. Nah, ini volume 2 tanggal sekian diterbitkannya. ISSN-nya sekian. DOE ini DOE ini ya. DOE itu nomor validasi internasional. Jadi kalau di submit nomor ini nanti akan terbuka artikelnya. Jadi untuk memvalidasi. Nah, ini ditulis dipublish di jurnal ini, nomor halamannya 277 sampai 282. Nah, ini namanya identitas dari paper ya atau identitas jurnal. Nah, untuk judulnya ini nama penulisnya, ini nama instansi perguruan tingginya serta alamat email. Ini abstraknya, ini juga ada kata kunci juga ya. Ada kata kunci, ada 5. Nah, ini contohnya ya. Ini ada abstrak yang versi bahasa Inggrisnya. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi tergantung formatnya itu beda-beda, tergantung publisher yang mau mempublish hasil penelitian kita atau paper kita. Ini juga sama, pada intinya semuanya hampir mirip ya. Ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, kemudian apa lagi? Bentar ya. Nah, ada hasil dan pembahasan, terakhir ada kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Itu yang bagian-bagian pentingnya itu. Ini ada referensi atau daftar pustaka namanya. Bapak punya contoh lagi satu yang sudah Bapak submit ke publisher internasional tapi belum terbit ya. Itu full bahasa Inggris. Jadi ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat internasional. Itu contoh dari paper. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini diam karena paham atau apa karena stres kira-kira? Paham, Pak. Oh ya, bener, nggak stres ya. Enggak. Saya mencoba paham ya, Pak. Kenapa? Mencoba paham, Pak. Coba paham. Iya, benar, Pak. Ini satu lokasi nggak nih kalian berdua? Enggak, Beda, Pak. Masih di rumah. Makanya gangguan. Oh ya, masih di dalam kelambu ya? Enggak, saya di ruang tamu, Pak. Lebih banyak cahaya ilahinya, Pak. Dulu pernah ada mahasiswa yang kuliah di dalam kelambu masih belum bangun. Pernah nggak, Pak? Pernah. Sari itu Sari, Pak.
Ah, iya. Tadi nyaris gitu Pak, cuma memaksakan diri mengambil air Nah, untuk mandi. gitu kan, mengaku sendiri kan orangnya. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, Bapak berikan contoh eh, review jurnal seperti apa formatnya ya. Sebentar, Bapak buka contohnya. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Udah ya. Oke, ini contoh, ini ada dua format review jurnal atau review paper. Ini format satu. Format satu itu dibentuk dalam sebuah tabel. Dalam sebuah tabel seperti ini ya. Jadi kalian tulis judulnya apa, judul yang di review papernya apa judulnya. Terus dia masuk ke jurnal dengan judul apa, kemudian volume dan halamannya, volume berapa, kemudian nomor berapa dan seterusnya, halaman berapa gitu ya. Tahun berapa diterbitkan, kemudian penulisnya siapa, nama reviewernya siapa, kalau kelompok berarti tuliskan nama kelompoknya ya, anggotanya. Terus tanggal berapa di review. Nah, jadi yang bagian pertama itu menuliskan abstraksinya, kemudian menuliskan tujuannya, kemudian menuliskan metodenya yang digunakan apa, kemudian pembahasannya apa, dituliskan di sini gagasannya ya. Tapi ini ingat ya, ini bukan copas. Ini adalah hasil memahami review papernya, dituliskan dalam bentuk seperti ini. Terus tuliskan apa kelebihan dari paper tersebut, sarannya apa, kemudian kesimpulannya apa. Itu selesai. Ini cuma berapa lembar nih? Cuma 2 lembar ya, jadi nggak banyak. Ini format satu, yang ini format yang kedua. Kalau tadi dalam bentuk tabel, kalau ini dalam bentuk uraian seperti ini. Sama aja sih sebenarnya ya, cuma beda ini aja, cuma beda format. Yang pertama tuliskan judul jurnalnya, kemudian volume dan halamannya, tahunnya berapa, SSN-nya berapa, siapa nama penulisnya, gitu ya. Juga bisa tambahkan nama reviewernya siapa di sini di bawah ya. Jadi ininya bebas ya, artinya sesuaikan dengan kondisi. Latar belakang tuliskan di sini, kemudian tujuannya apa, metode yang dipakai apa, pembahasannya seperti apa, dipahami dan dituangkan gagasannya di sini, kelebihannya apa, kemudian sarannya apa, kalau misalnya ada yang kurang diberi saran, terus apa kesimpulannya, gitu ya. Ini adalah referensi jurnal atau paper yang direview. Dan nanti Bapak akan share file ini, tapi sebagai ini aja ya, sebagai contoh aja ya, artinya ini sudah punya orang ini, jangan di review lagi ya. Jadi harus mereview paper lain selain yang Bapak kasih contoh ini. Ini cuma contoh aja. Ya, jadi kalau kalian ingin membandingkan punyanya dia ini dengan paper yang dia review, kamu bisa download papernya ini, terus kamu coba pahami, terus bandingkan dengan yang hasil reviewnya dia ini. Seperti apa sih caranya? Nah, kamu bisa memahami di dalam situ itu. Jadi memahami dengan cara mengamati hasil review punya orang terhadap paper tertentu gitu ya. Ini Bapak kasih contoh, ini kan dia mereview paper dengan judul ini ya. Nah, sekarang Bapak kasih contoh, ntar Bapak stop dulu. Pak, Oke, ya.
Gimana? Izin bertanya Pak. Ya Itu boleh. kan mereview paper itu kan nama penulisnya itu tetap nama pembuat paper kan Pak? Iya, tetap Reviewernya nama. Ya, reviewnya baru nama kita. betul 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 sekali. Iya, terima kasih Pak. Oke. Jadi untuk papernya ini judulnya ini ya, Question Answering Sistem berbasis Artificial Intelligence Language sebagai media informasi. Ini judulnya, kita copy judulnya. Ini Bapak kasih contoh ya, cara mencari papernya seperti apa. Terus buka buka browser. Untuk kalian ketahui, Google itu bukan cuma untuk mencari secara umum di Google, tapi Google juga punya pencarian untuk jurnal atau paper. Namanya Google Scholar ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Alamatnya di scholar.google.com. Itu ya, namanya Google Scholar. Jadi ini kita kita paste atau paste yang tadi itu judulnya. Kita mencari jurnal atau paper di sini, kita cari ya. Ini dapat ya, kita cek dulu, betul nggak namanya ini? F. Aswari, F. Indriani, DT Nugrahadi, sama nggak kira-kira? Mana tadi itu? Ini ya. Nah ini dia. Sama nggak namanya? Nama penulisnya? Sama Pak. Sama ya, berarti benar. Sama, Berarti benar Pak. ya. Nah, terus kita download nih, cara downloadnya tinggal diklik ini. Diklik judulnya atau klik sumber aslinya di ini. Ini punyanya ULM, berarti ULM itu Unlam ya. Kita klik PDF-nya. Kalau agak lama itu biasanya karena mungkin servernya memang server lokal di kampus tersebut ya. Jadinya ini agak lama. Atau misalnya karena papernya mungkin sudah lebih dari 5 tahun tuh biasanya mungkin bisa sudah nggak ada lagi. Nah ini nggak ada lagi ini. Papernya sudah mungkin entah entah mungkin di pending sama si publishernya atau enggak. Oh ini ada ini punya Ulam berarti. Nah ini ada di sini masuk ke publishernya. Ini kebetulan publishernya adalah WLM ya, yang mempublish papernya. Di sini ada contoh untuk abstraknya. Kita bisa melihat secara garis besar. Kalau ingin mendownload PDF-nya, ini di sini ada. Klik PDF-nya. Nah ini sudah di-download ya. Ini saya buka dulu. Nah ini paper aslinya. Jadi kalian nanti bisa membandingkan ini. Kalian pahami dulu. Terus kalian bandingkan dengan punyanya dia tadi yang sudah mereview paper tersebut. Nah di sini ya. Jadi kalian bisa bandingkan nih untuk latihan nih. Oh kalau aku baca di sini misalnya dia kayak gimana sih cara nulis di reviewnya gitu ya. Nanti bisa bolak-balik. Itu cara memahami atau mempelajari bagaimana cara mereview langsung ke praktisnya ya. Langsung ke praktek. Ini ada berapa lembar nih? Ini 13 lembar nih. Jadi kalian bisa membaca dan memahami ini dari dari pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, kemudian apa ini? Nah, langsung kesimpulan dia. Ini daftar pustaka. Jadi totalnya 13 lembar. 13 lembar kalau di review cuma 2 lembar ya. Ya artinya mereview itu kan mengulas kembali yang sudah dipahami. Oke, ada yang ditanyakan kira-kira? Izin Pak, Ya.
Nomor yang ISSN itu didapat dari mana, Pak? Itu otomatis kalau misalnya ada mahasiswa atau siapapun yang sudah membuat paper disubmit ke dalam jurnal atau melewati publisher tertentu, kalau sudah di ACC papernya itu pasti akan dapat ISSN dengan syarat sudah di accepted ya, sudah diterima. Kalau belum diterima ya belum dapat ISSN-nya. Iya, Pak, masih. Ya, ISSN itu ini ya, nomor apa ya, nomor ibaratnya nomor identitas dari publishernya lah gitu ya. Ibaratnya kalau sekolah tuh NPSN namanya. Kalau ini ISSN. Ada lagi yang mau tanya sebelum Bapak akhiri? Pak, nanti pengumpulannya kayak gimana, Pak? Yang review sama yang paper itu kayak gimana? Oke, jadi gini ya, untuk waktunya ini Bapak beri waktu 4 hari dimulai dari hari Senin. Jadi ini kan hari Sabtu ya. Bapak beri waktu 2 hari Sabtu Minggu ini untuk browsing atau mencari-cari paper yang bagus seperti apa. Kalau sudah dapat maksimal hari Minggunya atau Minggu malamnya, Senin sudah mulai dikerjakan, Kamis dikumpulkan, Kamis malam. Ada lagi pertanyaan? Dikumpulkannya di mana, Pak? Nanti Bapak buka pakai Google Form aja nanti ngumpulnya. Kalau kelompok berarti perwakilan 1 orang aja yang ngumpul ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Ini kira-kira ada gambaran nggak nih? Atau nggak ada bayangan sama sekali? Ada, tapi samar-samar masih, Pak. Ya, jadi ini latihan ya. Artinya kan gini, Bapak pernah menyampaikan bahwa mahasiswa yang Bapak inginkan itu adalah mahasiswa yang berkualitas. Artinya nanti kalau kalian sudah lulus mendapatkan ijazah dan gelar sarjana, itu bukan cuma sekedar untuk tujuan cari kerja atau formalitas atau supaya di undangan perkawinan ada gelarnya gitu ya, bukan cuma itu saja. Jadi Bapak tuh pengennya mahasiswa yang Bapak bimbing selama perkuliahan itu punya kualitas yang memadai gitu ya, paling enggak sudah pernah meneliti sesuatu. Dan kalau kalian sudah terbiasa seperti ini, itu akan meningkatkan harga diri ya atau kredibilitas dari setiap individu. Artinya mahasiswa yang berkualitas itu adalah mahasiswa yang paling tidak itu pernah melakukan penelitian yang benar-benar penelitian gitu ya, bukan cuma sekedar isi absen kemudian apa namanya waktu perkuliahan nggak tahu apakah menyimak ataukah enggak, tahu-tahu UTS UAS selesai, nggak cuma seperti itu ya. Jadi ada nilai lebihnya lah gitu. Nah, Bapak itu pengen seperti itu. Jadi itu adalah sebuah kepuasan bagi Bapak yang sudah membimbing kalian selama perkuliahan. Itu kebanggaan dari setiap pengajar itu adalah saat melihat mahasiswa yang dibimbing itu berhasil. Apalagi nanti kalau sudah lulus kan punya nilai lebih, itu bisa menjual skill ke instansi atau perusahaan dengan nilai yang memuaskan, bukan nilai hasil mata kuliah, bukan, maksud batu nilai skillnya yang diharapkan. Kan gini ya, barang itu kan pasti macam-macam nih harganya. Ini sebagai contoh gini, kalau kalian pernah nggak beli barang yang ori dengan yang KW? Pernah nggak beli yang KW-nya? Versi KW-nya, pernah nggak?
Halo? Nggak Pernah. paham sih Pak. Kalau misalnya KW atau enggaknya. Oh iya. Soalnya yang dibeli di pasar sama yang di online aja. Oh gitu gitu. Oke. Nggak tahu itu KW itu asli. Oke. Biasanya kalau mengetahui hasil atau KW itu dari apanya? Mereknya biasanya Pak. Tapi kan ada merek yang Dari yang harga. ya Dari betul ya, harga, Kak. Harganya dari beda. harga. Oke. Iya Dari maksudnya harga terus mereknya. bentuk fisiknya, Pak. Oke. Dari harga ya. Berarti setiap barang ori itu kalau yang asli pasti harganya nggak sama dengan yang KW, betul nggak? Iya Pak. Lebih mahal. Oke, sekarang Pak, yang mahasiswa, KW kenapa Sari? ada barang KW yang harganya sama dengan yang ori. Itu karena karena dia pintar memanipulasi ini ya, bentuk barangnya seperti asli. Super KW istilahnya, betul Benar. nggak? Super Benar-benar. kopi ya lo, Pak. Ya, super Beda kopi. kualitas. Terlalu Ya, tapi tetap aja ya kalau barang super kopi itu juga tetap aja kelihatan dalamnya. Kayak ini super kopinya iPhone tuh kan dalamnya ternyata ada Play Store-nya. Super kopi dan super KW itu. Oke, jadi ini kalau tadi kan barang, ini kalau sekarang ini mahasiswa. Bapak tanya ya sekarang ya. Bagaimana cara membedakan mahasiswa yang ori dengan mahasiswa yang KW? Alma maternya Bukan. Ini nggak ada hubungannya dengan alma mater. Tingkat Ketika pemikirannya, diuji, Pak. Gimana? Pemikirannya. Pemikirannya. Oke, ada yang lain yang menambahkan? Usahanya Pak. Usahanya. Oke. Ada lagi yang menambahkan? Kualitas skillnya, Pak. Oke, kualitasnya ya. Berarti dengan kata lain apa? Dilihat dari harganya. Kalau tadi kan kita bisa lihat barang dari harganya ya. Kalau harganya yang ori itu kan biasanya lebih mahal. Kalau yang KW itu lebih murah. Cuma ini nggak berbicara yang super kopi tadi ya. Ini pokoknya pada intinya yang KW itu ya lebih murah lah harganya. Sama dengan ini, setiap orang tuh kan punya yang namanya kualitas, dalam tanda petik tuh harga diri. Tapi bukan harga diri dalam pengertian yang secara umum ya. Ini harga diri maksudnya adalah nilai jual kalian itu dicek dari skill yang kamu punya. Sebagai contoh gini, Apipah nanti kalau sudah lulus pengen kerja di mana atau seperti apa? kenapa Pak? Kerja di Jadi kalau mana dan lulus, seperti apa? ya maksudnya mau kerja, melamar kerja di instansi apa atau seperti apa yang ingin kamu capai nanti? Ada di 2 instansi Pak. Target Apa itu? cuman nanti tapi kalau sudah lulus tapi Pak. Oke, anggap misalnya kamu mau ingin melamar ke instansi A gitu ya, Ya. supaya kamu nanti bisa secara potensi bisa diterima lebih besar di situ, apa yang kamu lakukan? Mengembangkan diri, banyak belajar lagi Pak tentang Oke. teknik informatika ini. Dengan kata lain apa yang simple aja? Belajar membuat aplikasi Pak. Lebih disimpelkan lagi. Bikin Menunjukkan kualitas pemrograman. diri, Pak. Oke, Bisa, nggih. disimpelkan lagi. Apipah? belajar. Berpikir Pak. Ini berarti kamu harus bisa menjual diri kamu ke perusahaan tersebut. Itu intinya, betul nggak Apipah? Iya Pak, dengan skill yang kita punya. Ya, tapi dalam
konotasi yang positif ya, jangan dipikir jual diri apa enggak. Iya, Karena iya. gini ya, kalau kita ingin bekerja di sebuah instansi, apalagi instansi tersebut adalah instansi yang bonafit, itu kan dia pasti punya standar yang tinggi ya untuk menerima pegawai atau karyawan. Dia punya harga standar gitu loh ya. Nah, makanya setiap kali kita melamar ke sebuah perusahaan, pasti kan dia nanya kita nih, kamu mau gaji berapa gitu loh. Nah, gaji kamu nanti itu kan ditentukan dari harga diri kamu. Makanya kamu mau berani jual diri kamu berapa ke perusahaan tersebut gitu loh. Kalau kamu merasa skill kamu bagus dan memang layak untuk dapat gaji seperti itu, ya kamu harus pasang target, aku mau gaji sekian karena sesuai dengan skillku gitu ya. Jadi itu yang Bapak maksud dengan nilai jual dari diri kita. Setiap kita tuh punya harga yang beda-beda ya. Setiap lulusan sarjana itu juga sama, punya nilai jual atau harga diri yang beda-beda. Artinya tergantung dari skill dia, terus dia dihargai berapa sama perusahaan. Sebenarnya ini ya, ini apa yang Bapak berusaha untuk membuka wawasan kita. Setiap orang yang bekerja itu kan sebenarnya dia kan menjual dirinya dengan gaji ya, ditukar dengan gaji. Jadi gaji yang kita dapat itu ya itu adalah harga kita. Kalau di instansi pemerintahan semua gaji flat ya sama ya, tergantung dari pangkat golongannya. Tapi kalau di perusahaan itu beda-beda loh. Perusahaan swasta maksudnya. Makanya kalau ada perusahaan swasta dia menerima karyawan baru, dia pasti pengen tahu nih, kamu mau gaji berapa gitu ya. Itu sebenarnya dia secara psikologi ingin nanya kita ini harga diri kita berapa sih? Kita punya skill apa sih gitu ya. Kalau skill kita cuma sekedar ngetik ya, berarti harga diri kita cuma sebatas dibeli dengan nilai sekedar untuk mengetik aja, mengetik di Word gitu ya. Tapi kalau kita punya skill lebih, semakin tinggilah harga diri kita. Gitu ya. Jadi Bapak pengen meningkatkan atau menambah harga diri atau nilai jual dari mahasiswa yang Bapak bimbing itu dengan salah satunya seperti ini. Jadi kalian punya nilai plus lah, nilai lebih. Paling enggak untuk memules-mules skill. Oke, ini Bapak kasih contoh. Bagaimana cara mencari jurnal atau paper? Pertama tadi menggunakan Google Scholar. Bapak coba lagi praktekkan ya. Ini bisa kelihatan nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, jadi misalnya kan kalian mau mencari ini nih, topik kecerdasan buatan gitu ya. Kamu ketik aja di sini, kecerdasan buatan. Nanti akan muncul ini daftar pencarian yang bisa kamu cari ya. Ini akan muncul listnya ini ada puluhan ribu hasil yang bisa kamu dapatkan. Ini khusus paper ya. Yang berkaitan dengan paper, tapi yang bagus itu jangan lebih dari 3 tahun. Jadi caranya kamu filter ini ya, since 2017 ya, kamu klik. Nah, kamu filter, jadi dia hanya menampilkan yang 2017 atau 2018 ke atas. Gitu ya, jadi cara mencari paper yang baik itu jangan lebih dari 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun berarti sudah outdate ya, sudah kadaluarsa lah. Jadi ilmunya waktu itu mungkin sudah nggak sama dengan ilmu yang sekarang. Gitu ya, jadi kalau setelah nyari, carilah yang minimal 2018 ke atas atau 2017 ke atas. Ini semuanya ya, nah ini 2017 nih. Oke, itu banyak sekali kamu tinggal cari paper, tapi ingat ya, ini isinya bukan cuma paper, kadang ada buku gitu ya. Jadi kamu juga harus mencari-cari yang bentuk paper yang mana gitu. Nah, di sini contohnya ada ini studi komparasi dan analisis SWOT pada implementasi kecerdasan buatan di Indonesia. Ini Bapak coba buka webnya, itu di Undip ya, berarti di Ponegoro ini. Ini hasilnya. Nah ini ya, ini contohnya untuk yang paper yang kita cari tadi. Nah kalau kamu ingin
lebih jauh melihat ini, melihat identitas atau kualitas dari publisher ini, yang Undip ini, kamu bisa copy namanya, nama publishernya kamu copy, terus kamu buka di website Ristek Brin, namanya Sinta ya, sinta.ristekbrin.go.id. Ada yang pernah buka situs ini nggak? Belum, Pak. Belum ya. Jadi negara kita cukup luar biasa, sudah punya sudah punya wadah yang disediakan oleh Ristek Brin untuk menampung jurnal-jurnal penelitian di Indonesia, baik dari umum ataupun akademisi, dan dia sudah membagi kategori-kategori. Nah, namanya Sinta namanya ya. Makanya gambarnya ini adalah wayang tokoh Sinta. Sinta itu istrinya Rama ya. Itu singkatan sih ya. Itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya itu apa ya? Bapak lupa kepanjangannya. Tapi itu ada kok kepanjangannya. Oke, jadi kalau kalian ingin mencari tadi jurnalnya ini bagaimana kualitasnya, bagus apa enggak sih gitu ya. Kan Bapak kan minta yang bagus kualitasnya, bukan yang cek-cek ya. Kamu bisa masukkan tadi di sini pencarian. Paste di sini ya, kemudian di search. Kalau nggak dapat, coba cari di atas sini deh. Kalau nggak dapat berarti dia nggak masuk ke ini, nggak masuk ke indeksnya Sinta. Nah, dapat ini. Ini Jati Undip Jurnal Teknik Industri Diponegoro, betul ya? Jadi kita buka ini. Nah, kita lihat akreditasinya atau reputasinya. Dia masuk ke Sinta 3. Sinta 3 ini berarti levelnya sudah lumayan bagus, tingkatnya tingkat medium ya atau sedang. Sinta itu ada 6 ya, Sinta 1, 2 sampai 6. Itu ada level-levelnya. Yang paling tinggi itu adalah Sinta 1. Jadi kalau Sinta 3 ini sudah lumayan bagus. Kalau kamu berhasil mensubmit paper kamu ke sini, wah kamu sudah luar biasa, sudah sangat bagus ya. Sinta minimal tuh Sinta 4 kalau misalnya mau yang berkualitas paper itu. Kalau Sinta 6 itu sudah ya mungkin bagi para pemula tuh bisa submit ke Sinta 6. Nah, ini contohnya ya. Ini jurnal dari publisher yang dikelola oleh Universitas Diponegoro. Ini nama jurnalnya ini, Jati Jurnal Teknik Industri. Kamu bisa mencari di sini. Yang telah dia publish itu papernya apa saja di sini. Bisa dilihat di sini ya. Ada judul-judulnya di sini. Dia sudah mempublish 354 paper. Nah, ini adalah Sinta 3. Atau kalau kamu mau mencari berdasarkan level Sintanya, bisa kamu cari di sini ya, di source, kemudian journals. Nah, ini ya, ada levelnya nih, Sinta 1 yang warna hijau, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin turun, semakin kuning, semakin merah. Sinta 6 ini kan yang paling merah nih. Itu sudah terakreditasi, tapi yang levelnya level paling rendah ya gitu ya. Nah, nanti untuk UAS nanti kamu bisa mensubmit paper kamu di antara Sinta 6 sampai Sinta 1 ini. Nanti silahkan disubmit ke sini. Kalau untuk pemula ya, baru belajar, bisa kamu antara 6 sampai 4 ini boleh lah. 6 sampai 4 ya. Kalau 3 itu sudah mulai agak-agak sedikit sulit biasanya. Apalagi yang Sinta 1 ini sudah bahasa Inggris ya, harus bahasa Inggris ini. Jadi yang tingkatnya sudah internasional. Nah, ini kamu bisa lihat ini Sinta jurnal dari Sinta 1 sampai Sinta
6 ada di sini semuanya. Totalnya ada 5.990 jurnal totalnya atau publisher. Yang terakhir adalah yang paling rendah Sinta 6. Ini Sinta 1. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, kamu bisa mencari di Google Scholar atau mencari di sini. Misalkan kamu cari topiknya apa? Kecerdasan buatan gitu ya. Cari di sini. Nah, ini ada muncul jurnal namanya ini, tapi dia Sinta 5 ya. Levelnya 5. Tapi nggak masalah ya, yang penting dia sudah terakreditasi di sini. Artinya itu sudah pasti dijamin bagus itu ya. Kalau jurnal yang nggak terakreditasi itu biasanya yang masih dalam proses akreditasi atau yang abal-abal biasanya, yang nggak bagus. Makanya dia asal-asalan sembarangan aja. Oh ya, yang terakhir, publisher itu ada yang minta pembayaran, ada yang free ya. Jadi nanti kamu harus mencari yang versi free-nya. Tapi kalau mau bayar sih nggak apa-apa. Terakhir itu Bapak submit ke jurnal itu dia bayarnya 500.000. Tapi karena kami mengerjakannya tim, jadi patungan 3 orang. Ya lumayan lah, nggak apa-apa untuk menambah kualitas diri ya. Oke, itu ada yang ditanyakan kira-kira? Halo, ini jangan-jangan sudah tidur semua nih. Halo? Masih bingung sih, Pak. Belum, Pak. Masih bingung ya, wajar. Karena masih pertama baru tahu ya. Tapi nanti bisa kok sambil belajar, sambil dijalani. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya sebelum Bapak akhiri. Pak, saya cuma mau menyampaikan aja nih dari yang lain. Pengerjaan papernya kan Senin sampai Kamis tuh. Nah, rata-rata di sini kan mahasiswanya kerja Pak, full dari pagi sampai sore, biasanya malam gitu. Jadi, apakah bisa diperpanjang gitu waktu pengerjaan? Sebenarnya ini sama saja kayak tugas rutin sih ya. Karena kan makanya kan Bapak beri waktu kan 4 hari itu dihitung dari Senin, enggak dari hari ini. Hari ini kan hari Sabtu Minggu kan nanti kan habis ini mungkin ada yang mata kuliah lain yang yang UTS mungkin ada juga yang belum gitu ya. Itu bisa di sela-sela mencari-cari dulu paper yang mau di review. Kan tadi sudah Bapak lihat kan review itu nggak banyak, bentar ya, cuma 2 lembar. Ini kalau, nah kan 2 lembar pun masih ada sisa nih, ada sisanya. Artinya ini nggak seberat bikin papernya, ini cuma reviewnya kok. Jangan berpikir sulit ya, ini cuma review. Kamu kalau membaca paper itu sejam memahami itu bisa kok selesai. Sejam itu selesai. Kayak tadi itu ya. Mana sebentar, Bapak lihat kan. Nah ini cuma 6 lembar. 6 lembar ya. Nah kamu memahami ini 1 jam selesai. Kalau misalnya masih kurang paham nih, perlu diulang lagi, tinggal dipahami lagi. Kalau misalnya kalian ada yang kerja sampai dari pagi sampai malam, itu setelah kerja istirahat sebentar, itu bisa memahami ini kok, bisa memahami ini. Misalnya 1 jam gitu ya, luangkan waktu. Nah, sambil dipahami, sambil bikin catatan. Kalau misalnya ada yang kelompoknya 2 orang, bisa bagi tugas nih. Kamu yang bikin ininya, yang bikin mana tadi? Latar belakang sama tujuan ya. Sama metode aku yang bikin sisanya, kan bisa seperti itu. Makanya kan Bapak suruh pakai kelompok, nggak masing-masing. Ya, itu nggak
nggak seberat yang kamu pikirkan. Nah, kecuali nanti kalau UAS itu baru, nah itu memang lumayan, makanya nanti waktunya lebih lama, 2 minggu waktunya. 2 minggu itu pun Bapak minta cuma draftnya, bukan yang sudah fix, enggak, cuma draftnya. Begitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ini kalian belum sudah stres duluan, ya gimana dong ini? Cuma review ini guys, nggak bikin. Ya nanti kalau sudah UAS baru bikin. Makanya ini kan kesempatan nih untuk UTS kan cuma review. Nanti kamu sambil belajar mereview itu sambil kamu bisa secara nggak langsung itu paham, oh cara bikin paper seperti ini gitu ya. Nah nanti sambil nyicil setelah UTS selesai kan ada waktu 4 minggu, berapa minggu tuh ya? Mungkin 2 bulanan ya atau 8 minggu. Nah kamu bisa sambil belajar nyicil bikin paper seperti apa nanti untuk saat UAS itu lebih ringan tuh, tinggal finishingnya aja gitu ya. Pak, kan Ya. Ulun kan di Banjar, laptopnya di kandangan. Rencananya balik ke Banjar itu hari Sabtu ini, Pak. Itu bisa nggak, Pak? Ngumpulnya itu pas di hari Sabtu. Maksudnya Ulun kerjakan dulu di buku catatan, nanti sampai kandangan langsung ngetik. Berarti hari apa itu? Sabtu, Pak. Sabtu malam. Waduh, kalau Sabtu berarti melebihi ini ya, Iya, Pak. melebihi batas. Nanti tinggal ini sih kerjasama sama teman kelompoknya. Oh, iya, Pak. Ya, nanti bisa dikoordinasikan. Misalkan teman kelompoknya yang punya laptop nanti biar bisa minta bantuan dia ngetik, kamu yang menulis gitu. Oh, iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum Bapak akhiri? Enggak, Pak. Oke. Ini Bapak stop. Silakan yang belum presensi, Bapak share lagi presensinya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya, masih Bapak buka waktu sampai 9:30 ya, 5 menit lagi. Pak, ini hasil rekamannya di-share ke YouTube kan, Pak? Ya nanti Bapak share di YouTube. Soalnya Ulun tadi yang di awal ketinggalan. Ya nanti di-upload di YouTube nanti. Oh, iya, makasih, Pak. Iya. Oke, silakan sambil menunggu waktu 5 menit. Bagi yang masih belum absen, silakan absen. Sambil nunggu absen selesai, Bapak tunggu, silakan ada yang mau tanya. Absennya cukup sekali tadi aja loh Pak, ini Pak. Iya, sekali Dua aja. kali. Ini bagi yang belum. Oh yang belum. Ini Pak, makasih Pak. Ya. Pak, absennya di mana tadi, Pak? Di sini, di layar ini. Di scan barcode-nya. Iya, Pak. Oh ya, bagi yang
kesulitan absen, nanti tolong kirimkan ke saya masalahnya apa ya. Jadi nanti saya absenkan manual. Pak, ini mohon tunggu Pak, lama banget. Yang mana itu? Sampai mana? Setelah Sampai di scan. scan barcode-nya Pak, mohon tunggu. Katanya Oh gitu. lawat. Mohon tunggu aja ya. Iya. Coba di kill aplikasinya, lockout dulu, dibuka lagi. Oke, sekali lagi bagi yang kesulitan absen nanti silahkan WA ke saya, screenshot masalahnya apa, dan saya akankan secara manual. Oke, saya tunggu waktu sampai Masih aja Pak, mohon tunggu. Ya, berarti nanti ini ya, kirimkan screenshotnya terus kirimkan ke saya. Pak, makasih Pak. Ya, Pak, ini absennya melalui yang semalam kalau Pak? Enggak, ini absennya yang di layar itu, yang scan barcode. Di B2. Oke, baik ya. Ini sudah jam 9.30. Jadi saya akhiri. Bagi yang belum absen atau yang bermasalah, silahkan kirimkan ke saya nama kelas dan screenshot errornya. Kemudian ini ada waktu 30 menit. Nah, ini bisa kamu manfaatkan untuk coba-coba mencari paper yang cocok untuk kalian review, yang sesuai yang syarat-syarat tadi ya. Nanti kalau ada yang kesulitan silahkan tanyakan ke Bapak lewat WA. Oke, nggak ada lagi yang ditanyakan ya? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Sampai jumpa nanti. Kemudian sekali lagi yang belum absen silahkan nanti kirimkan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Oke, Pak. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana?